Pertama adalah tadi kita menentukan fungsi peluang bersamanya ya. Fungsi peluang bersamanya f(x1) x1, x2, xn, parameternya adalah p, sama dengan apa? 1 per beta pangkat n ya, kalau tidak salah ya. 1 per beta pangkat n pangkat negatif 1 per beta sigma xi i-nya 1 sampai n gitu ya. Nah, di sini fungsi likelihood-nya ya, fungsi likelihood-nya sama L beta sama dengan 1 per beta pangkat n kali pangkat negatif 1 per beta sigma xi i-nya 1 sampai n. Yang langkah yang ketiga kita cari len ya, len dari dengan len dari fungsi likelihood, berarti len dari 1 per beta pangkat n pangkat negatif 1 per beta sigma xi i-nya 1 sampai n sama dengan ya sifat len ya, len 1 per beta pangkat n ditambah pangkat negatif 1 per beta sigma xi i-nya 1 sampai n. Di sini len 1 per beta n itu sama bisa kita nyatakan dengan len beta pangkat negatif n ya, ditambah len. Oh, ini len ya. Ini lennya ketinggalan. Ya, ini lennya ketinggalan. Plus len ya. Len negatif 1 per beta sigma xi i-nya 1 sampai n. Nah, di sini len p pangkat negatif n ya. Berarti di sini sama dengan negatif len b. Negatif len p ya. Negatif n ya, negatif n len p ditambah negatif turun ya, ini kan turun menjadi negatif 1 per beta len negatif 1 per beta sigma xi dikali len itu ya. Jadi apa? Negatif 1 per beta sigma xi i-nya 1 sampai n len e. Nah, len sendiri itu nilainya adalah sama dengan 1 ya, sehingga di sini menjadi 1 per n len beta dikurangi 1 per beta sigma ya. Di sini sigma xi i-nya 1 sampai n len sama dengan 1 ya. Nah, di sini akan ketemu menyatakan dengan n len beta dikurangi beta pangkat min 1 sigma xi i-nya 1 sampai n. Nah, ini ketemu lennya yang D. Sekarang turunannya ya, berarti D do len beta per do beta. Nah, di sini min n len b berarti 1 per b ya. Turunannya 1 per n kali 1 per beta dikurangi. Jadi ini negatif ya, beta pangkat min 1 berarti turunannya menjadi beta, negatif 2 beta pangkat negatif 2 berarti jadi positif ya. Jadi positif 2 beta pangkat negatif 2 sigma xi i-nya 1 sampai n. Nah, di sini kita sama dengan kanal ya. Langkah kelima
kita sama dengan kan 0, do len beta, do beta kita sama dengan 0. Di sini ketika kita sama dengan kan 0, si beta ini sudah dinyatakan dalam bentuk topi ya. Jadi menjadi n negatif n per beta topi ditambah saya buat bentuknya sama aja ya, menjadi bentuk pecahan ya, 2 per beta pangkat 2 sigma xi, i-nya 1 sampai n, sini sama dengan 0. Nah, di sini kita samakan penyebutnya ya, menjadi di sini yang ini beta topi ya, berarti menjadi min n beta topi ditambah 2 sigma xi, i-nya 1 sampai n per beta topi kuadrat sama dengan 0 ya. Di sini sama ya, ini nilainya tidak mungkin 0 gitu ya, atau kita kalikan saja, di sini juga bisa kita kalikan negatif beta topi kuadrat dikalikan 0 sehingga di sini sama dengan negatif n beta topi tambah 2 sigma xi, i-nya 1 sampai n. Oh, ini tidak par ya, ini sama dengan 0. Kita nanti mencari beta topinya ya. Nah, di sini coba kita lihat ada yang kurang pas ya. Di sini coba kita lihat turunannya dulu. Di sini sudah benar sampai sini, negatif n len beta dikurangi beta pangkat min 1. Turunannya sudah benar ya, negatif n len b ini turunannya seper b, seper beta, ditambah ini negatif 1 ini 1 ya, maaf, ini berarti bukan 2 tapi 1. Berarti cukup ditambah beta pangkat negatif 2. Nah, jadi di sini tidak ada 2-nya ya. Itu juga ini berarti tidak ada 2-nya, ini berarti tidak pakai 2, tidak pakai 2. Ini adalah 1 per beta pangkat beta topi pangkat 2, ini juga berarti negatif n per beta tambah sigma saja ya, tambah 2. Oke, ini juga tambah 2, berarti di sini menjadi negatif n beta topi sama dengan sigma xi, i-nya 1 sampai n. Di sini beta topinya adalah sigma ini negatif ya, ini negatif, maka kita positifkan saja menjadi positif ya, 2 ruas kita kalikan negatif 1 menjadi beta topi sigma xi per n, i-nya 1 sampai n ya, atau ini sama dengan x bar ya, atau beta topi sama dengan x bar. Jadi kesimpulannya adalah dengan metode MLE diperoleh estimator untuk beta adalah x bar. Oke, jadi ini adalah mencari estimator dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Nanti selanjutnya akan kita bahas dengan metode selanjutnya, yaitu dengan metode momen. Lanjutkan dengan kita akan mencari metode metode momen untuk mencari suatu estimator begitu ya. Nah, di sini misalkan x1, x2, xn adalah sampel random dari suatu fungsi peluang ya, dimana di sini ada k parameter yang tidak diketahui ya, ada sekian banyak parameter. Nah, di sini didefinisikan bahwa momen sampel k yang pertama tadi sudah saya singgung ya, bahwa sampel yang pertama dari k gitu ya, dari sebanyak k parameter itu adalah mr sama dengan sigma xi. Nah, sigma xi ini ya, pangkat r per n, dimana r-nya sama dengan 1 sampai k.
Sedangkan populasi, kalau populasi adalah mu aksen R sama dengan E pangkat X pangkat ekspektasi dari X pangkat R. R-nya 1 sampai dengan K. Nah, di sini misalkan momen ya, momen sampel pertama atau K pertama sebenarnya. K pertama adalah apa? MR sama dengan sigma dari XI pangkat R, I-nya 1 sampai N per N, dimana R-nya 1, 2, sampai K gitu ya. Maka kalau di sini adalah sampel yang pertama, maka M1 sama dengan sigma XI pangkat R, I-nya 1 ya, I-nya 1. Oh, yang satu apa R-nya? Sorry. Sini R-nya 1 ya. Berarti ini momen sampel yang pertama. Momen sampel pertama ya. Maka di sini M1 sama dengan sigma XI pangkat 1, I-nya 1 sampai N per N. Ini tidak lain tidak bukan bahwa M1 itu adalah X bar ya. Ini kan ini X bar ya. Ya, ini adalah X bar. Bagaimana kalau yang kedua? Berarti untuk momen sampel yang kedua di sini apa? Sigma XI pangkat 2, I-nya 1 sampai N per N, sampai nanti ke sampel ke K gitu ya, sigma XI kuadrat K pangkat K per N, I-nya 1 sampai N ya. Nah, kemudian untuk populasi ya, momen populasi K pertama di sekitar 0 didefinisikan dengan mu aksen R sama dengan EXR ya. Ya, jadi ini kalau momen dari populasi K pertama ya, mu aksen R sama dengan EX pangkat R, untuk R-nya 1, 2, sampai K. Maka untuk populasi 1 berarti, atau R-nya sama dengan 1, berarti mu aksen 1 sama dengan EX gitu ya. Kalau untuk momen yang kedua berarti mu aksen 2 sama dengan EX kuadrat. Seterusnya untuk momen ke K, maka mu aksen K EX pangkat K. Nah, jadi pada prinsipnya metode momen itu nanti adalah menyamakan momen ke K dari populasi EX pangkat K dengan momen ke K dari sampel. Jadi nanti menyamakan EXK ya pada populasi dan XA pada populasi, atau ini sigma XIK pada sampel ya, seperti itu. Jadi nanti adalah ini ya, saya sampaikan sini. Pada prinsip metode adalah menyamakan momen ke K dari populasi dengan momen ke R dari sampel. Estimator untuk parameter theta diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan ini. Ya, misalnya ketika kita beri contoh saja untuk distribusi binomial ya. Contoh kita akan mencari estimator ya. Estimator pada sampel berdistribusi binomial dengan menggunakan metode momen. Ya.